hola, Hola, hola. hola, hola. Kabar semuanya sehat? Sehat, Semuanya sehat, gua sehat. 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 Oke. Kita hari ini kedatangan wajah lama nih ya, ada Bang Daris ya, di sana ya. Apa kabar Bang Daris? Halo, baik alhamdulillah. Ya, jadi hari ini kita akan ngomongin soal Euro lagi ya, soal Euro lagi yang udah masuk ke babak 8 besar. Dan kemarin di babak 16 besar itu banyak banget kejutan. Di mana tim-tim besar tuh tahu sendiri lah nasibnya kayak gimana ya. Nah, kita mulai aja satu-satu ya dari Prancis yang tanpa terduga gitu tiba-tiba bisa kalah di menit-menit akhir, bisa disamain terus akhirnya kalah di tos-tosan. Coba dari Bang Daris dulu, boleh kasih opininya? Kalau opini gua, menurut gua itu gol ketiga dari Swiss itu salah Pogba ya, yang kehilangan bola. Itu emang udah nggak bisa ditolerir lagi gitu, kesalahannya udah salah dia dan kesalahan Kimpembe gitu. Terus ya backnya juga nggak bekerja dengan baik gitu, center backnya, terutama Varane sama Kimpembe dan siapa satu lagi, Lenglet ya. Nah itu kan gol pertama kan salah dia malah bengong lihat kemana gitu. Padahal kan di belakangnya ada pemain gitu, harusnya dia ikutin gitu gerakan bolanya kemana. Dia malah bengong aja liatin ke atas. Ngapain coba, emang ada apa di atas gitu kan? Ada bungkus. Jadi ya udah. Tapi sebenarnya Prancis juga kan cuman bisa ngandelin Pogba doang gitu. Di sana maksudnya dari sisi lini tengah gitu. Griezmann juga mainnya nggak terlalu bagus gitu. Ya Griezmann gitu kan. Ya harusnya dia bisa ngasih kreativitas lagi gitu, nggak cuma dari Pogba doang. Jadi ya dia udah ngasih segimana mungkin passing yang bagus, cuman yang depannya menurut gua apalagi Bapuk itu kan udahlah skip aja. Jelek banget gila, itu udah depan gawang nggak masuk, udah ada space nggak masuk, jadi pusing juga Pogba sampai geleng-geleng kepala kan. Iya. Kemarin. Udah sih gitu doang. Jadi Bapuk. Gue sampai bingung itu. Vinicius apa Mbappe? Makanya sekelas Mbappe loh, gila emang. Kayak gitu. Udah syutingan Giroud akhir-akhir di blok sama dia kan. Ya Allah. Jadi tanpa diduga ya Swiss bisa lolos nih. Tidak Nggak ada yang ngeduga sama sekali sih. Swiss itu bisa lolos. Jadi ya kita lanjut ke match selanjutnya. Antara Portugal dan ini juga Belgia. Nah kalau ini menurut gue ya Belgia sih emang pantas menang gitu loh Belgia. Kalau menurut Dio gimana Dio? Gua waktu nonton ya, itu kan kalau nggak salah golnya di babak pertama gitu kan. Iya. Itu bahkan Ronaldo kok tadinya udah pakai baju lengan panjang tuh kan, pas babak kedua akhirnya ganti baju lengan pendek. Iya, Bang sial. Ternyata tidak berpengaruh. Emang kesialan itu kalau Portugal tidak dapat penalti. Itu gue mengakui ya. Walaupun gue dukung Portugal, gue mengakui kayaknya Portugal nih nggak penalti, kayaknya susah buat lolos gitu. Karena iya, jujur aja gitu. Ya walaupun Ronaldo pemain bagus, dia top skor, tapi ya dia tidak bisa melawan umur. Betul. Ya udah gitu. Jadi Belgia pantas lolos ya Belgia ya. Pantas lolos. Karena dia kerja timnya bagus juga dia kan. Iya. Niat juga dia tuh, gue liatin Belgia itu niat ya. Iya. Ngotot gitu, pengen juara. Courtois. Ngotot. Kenapa? Iya, Courtois juga bagus banget deh. Menurut Tangguh Courtois kenapa Courtois? Courtois bagus banget sih mainnya. Sampai ada video yang gojek Ronaldo itu kan. Iya. Yang pasti kiper siapa dulu? Iya dong, kiper Madrid, bukan kiper Barca, Marc-Andre Taulani, nggak pernah dimain-mainkan. Iya, dia cedera ya. Main di Jerman gitu. Iya, padahal kayaknya Ter Stegen bakal
lebih sering dimainin tapi gara-gara cedera. Emang kagak nasib dia jadi kiper utama Jerman, udah biarin aja. Ya udah Iya. kompetisi Copa del Rey aja lah dia. Nungguin Neuer cedera baru jadi kiper utama. Iya. Katanya malah make ini Art. Waduh. Enggak. Pakai Leno. Waduh, penuh canda tawa itu. Lanjut lagi ke match yang mengejutkan juga, Belanda kalah dari Ceko. Nah, 2-0. Nah, dengan kontroversi De Ligt yang itu sebenarnya menurut kalian handsball? Handsball apa? Iyalah, jelas bukan handsball, dari apa dorongan apa segala macam. Ya emang didorong gitu. Cuman kan itu udah kelihatan banget tangannya begini gitu. Iyalah. Ya. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Ceko bisa lolos. Iya, gak ada yang nyangka juga. Makanya. Karena bukan Van Dijk. Untuk laga Kroasia lawan Spanyol juga, ini match yang cukup seru juga, ya, di mana kiper Spanyol yang melawak. Unai Simon ya, melawak ya, yang sempat bikin gebrakan gitu kan ya. Tapi akhirnya Spanyol secara mengejutkan yang sebenarnya dari fase grup gitu, yang mainnya tuh dibilang kayak bukan Spanyol gitu. iya. Gue bikin video tentang yang ngetawain Unai Simon kan. Banyak yang komen gak jelas gitu. Makanya nonton Bang sampai akhir. Lihat tuh dia nge-save. Ya kan gue ngetawain ini cuman scene itu doang. Wajar dong gue ngetawain itu, ya nggak sih? Kayak ngapain juga gitu. Gue bakal ngetawain dia nge-save 2 kali gitu. Gue ngetawain cuman dia bikin blunder, bukan keseluruhan game. Aneh-aneh aja itu orang TikTok. Pasti itu ini apa pendukung La Masia biasanya. Ya, go. Iya. Biasa dedecul. Iri ya bos bilang De Gea nggak main. Ya elah. Orang lagi cedera juga. Aneh banget emang orang-orang tuh. Gue diemin. Abis itu kena copyright. Aja sih kalau dedecul. Aduh. Bisa emang. Nah, laga ya pokoknya yang juara siapa aja dah, yang pasti jangan Spanyol gitu. Biar dedecul tuh nggak bisa keluar. Yeah. Lagi dari laga Wales Denmark ya sudah diprediksi sebenarnya emang Wales akan kesusahan sebenarnya. Tim saya kesusahan. Ternyata beneran dibantai 4-0 sama Bradford dan kawan-kawan. Tapi gue nggak nyangka kalau misalnya sampai 4-0 gitu. Iya, kalau yang nyangka Ceko lolos mungkin Ceko apa tadi namanya? Swiss. Bukan. Denmark sama Wales. Denmark. Ada yang nyangka Denmark lolos mungkin ada, tapi ada yang nyangka Denmark ngebantai kayaknya. Iya. Enggak deh. Iya, nggak sesuai ekspektasi gitu. Nggak nyampe kebantai 4-0 juga gitu kan. Iya. Lord ngegolin lagi. Iya, sebenarnya Denmark ngebantai kalau gue sih nggak terlalu kaget, tapi Lord Paduka mencetak gol itu baru wow. Terus itu malu banget sih. Kejutan juga terjadi di antara laga Sweden sama Ukraina ya, di mana secara mengejutkan Sweden yang sebenarnya lebih diunggulkan kalah. Sama kurang hoki aja sih itu mah. Ya. Kurang hoki aja itu Swedia. Iya benar. Banyak tim kuda hitam. Ya harusnya sih ini Inggris harusnya bisa ke final ya. Kalau misalnya ngelihat drawingnya kayak gini harusnya. Cuman ya siapa tahu Sterling ngelawak, Kane ngelawak. Ya. Ngomongin soal Inggris. Gimana pendapat kalian soal Inggris yang bisa menang 2-0 lawan Jerman? Apakah emang Jermannya lagi bapuk? Ya, itu mah emang Jermannya lagi bapuk aja. Yang dia sejak tahun 66. 66 tuh yang menang World Cup kan? Kenapa? 66 tuh yang menang World Cup kan? Iya. Iya sih, baru bisa menang lagi lawan Jerman. Selama itu kalian ngapain aja David Beckham dan kawan-kawan sampai Harry Kane? Sampai Harry Kane sampai generasi gua yang baru bisa ngalahin Jerman. Dari yang nyanyi lagu Football's Coming Home masih muda sampai udah tua.
Masih belum dapat apa-apa. Aduh. Emang far from home. Work from Iya, home. bener. Emang Jerman juga sebenarnya kalau misalnya dari permainan memang bagus gitu Jerman. Cuman ya lini depannya ya Werner lah. Kenapa masang Werner dari awal? Coba. Jelas banget. Ini Joachim Low ini. Yang Udah masih bisa lagi masang Gnabry, mungkin. Sané gitu yang benar-benar punya apa ya? Punya kualitas lebih bagus daripada Werner gitu. Masang Werner Tapi kan dari awal. Yang striker murni kan Penyelesaiannya Werner doang. Apa? Yang striker murni Werner doang saat ini yang paling ini. Iya, tapi kan Werner juga kan apa mobile gitu, dia selalu bergantian posisi, entah itu sama Muller atau Havertz gitu. Harusnya sih masang Gnabry. Malah waktu masang Gnabry itu lebih bagus gitu mainnya daripada sama Werner. Atau Aneh kalau aja. terpaksa pun Muller pun bisa. Iya, Muller juga kemarin juga nggak ngapa-ngapain gitu. Dapat satu peluang juga. Gak gol. Iya. Sebenarnya juga kan kiper udah di depan banget, tinggal chip juga sebenarnya itu masuk sih harusnya ya. Iya. Dia malah ini ke laga terakhir yang di juara apa yang diunggulkan di Euro tahun ini ya Italia gitu ya, yang masih akhirnya bobol juga ya Italia ya. Tapi tetap menang walaupun perpanjangan waktu dan segala drama-dramanya Italia tetap menang. Menurut kalian kan Italia akan tetap jadi yang paling tinggi atau gimana di Euro tahun ini? Coba itu Irgi dari tadi diem terus jawab dong. Irgi coba jawab menurut Irgi. Ya Italia sih emang paling tinggi sih, dari passion aja kan, dari lihat dari awal grupnya itu tuh udah bagus gitu loh. Walaupun kan di kualifikasi kan ini tim apaan sih, oh gini gitu loh. Pas di grup, nggak pernah kalah. Malah yang diunggulkan waktu itu kan Turki kan, katanya wah Turki menang nih, kualifikasi gue jago nih. Dan ya 3-0 Donnarumma nggak ngapa-ngapain. Ya kalau menurut ya Italia. Iya kalau menurut Dio gimana Dio? Italia gimana? Gue sih tepuk tangan. Gue sih tepuk tangan buat Austria ya. Cuman ya emang ya, terlalu GG aja Italia gitu kan. Mereka unbeaten dari 2018 kan. 19 apa 18? 18 kan. Pas 18. Ganti pelatih sebelumnya. Ya kalau Austria tuh udah kehilangan fokus di menit extra time, jadi ya apa Italia udah bisa nembus gampang lah. Udah hilang fokus itu, udah capek juga mungkin. Kalau menurut gue pribadi ya, buat Italia tahun ini udah jadi momentum mereka ya, lagi di atas angin. PD-nya tuh lagi hype-nya lagi bagus itu. Mereka. Iya. Secara keseluruhan, secara percaya dirinya mereka. Menurut gue itu yang salah satu kunci mereka bisa tidak disangka-sangka gitu kan. Mereka nggak lolos Piala Dunia, mereka berbenah. Tahu-tahu di Euro tahun ini mereka performanya bagus banget gitu kan. Oke. Sekarang kita beralih ke prediksi ya. Di 8 besar. Bentar. Tadi gue nonton Coach Justin gitu. Maksudnya kalau prediksi itu buat orang yang ramal. Nggak boleh katanya. Lebih mending preview katanya. Jadi kita review. Review setelahnya. Kita preview di mana laga Swiss lawan Spanyol. Ini cukup menarik ya, di mana kalau kita lihat ke belakang, Spanyol itu pernah kalah sama Swiss waktu Piala Dunia 2010. Apakah itu akan terjadi lagi gitu terhadap Spanyol? Menurut Bang Daris? Spanyol lawan apa sih? Kroasia lagi lawan Swiss ya. Iya. Kayaknya Spanyol sih bakal lolos. Tetap kayaknya Spanyol ya. Cuman bakal kalah di semifinal sama yang lolos dari kedua itu. Karena menurut gue Spanyol tuh kayaknya ada hoki lah. Kayak tergantung performa pemain-pemainnya gitu. Kemarin menurut gue performanya terutama di lini tengah itu lagi bagus gitu. Busquets, Pedri, sama satu lagi gue lupa itu siapa. Ya lagi bagus aja gitu performanya. Kalau misalnya mungkin lagi turun sih nggak tahu gitu. Apalagi terutama lini depan ya. Morata itu kan nggak bisa diandelin gitu.
dan terus dipasang aja terus, padahal kan nggak bisa diandelin banget. Iya, Gerard Moreno kan masih lebih bagus daripada Morata gitu menurut gua. Lagi on fire lah gitu, dia di La Liga nyetak berapa 20 gol lebih. Kenapa pas di Spanyol nggak dimainin gitu? Harusnya dia yang main sih menurut gua. Jadi kan Spanyol itu masih lebih besar ya? Masih lebih besar. Tapi tergantung performa setiap pemainnya ya. Kita lihat aja. Nah, terutama Pedri. Untuk laga Ceko dan Denmark ini cukup berimbang juga ya, Ceko dan Denmark ya, kalau menurut gue ya, Ceko dan Denmark ini ya. Sama-sama kuda hitam ya? Sama-sama kuda hitam. Jadi ya mungkin kalau menurut kalian gimana? Kans lebih besar? Siapa yang akan lolos? Denmark. Ceko dan Denmark. Denmark juara tahun ini. Denmark juara. Gue sih lebih ke Ceko ya, kalau gue lebih ke Ceko. Kalau hokinya dapat Ceko. Kalau hokinya dapat. Iya, hokinya dapat Ceko. Ceko sih. Kalau misalnya si Patrick, siapa sih namanya? Schick ya. On fire itu udah Denmark. Dia lagi on fire juga sih. Makanya kalau misalnya dia benar-benar on fire di match ini udah Denmark habis. Soalnya dia keren banget sih, striker asli. Abis ini positioning dia dapat, bola atas dia dapat, finishing juga oke, terutama waktu gol lawan apa itu yang dari jarak jauh itu. Mantap banget. Scotland. Iya. Oke, jadi ya udah sih. Denmark dan Ceko. Gue Ceko. Ceko ya. Ya. Gue Ceko. Tergantung Denmark moodnya Braithwaite. Kalau Braithwaite lagi mood, lagi pengen menang, juara. Braithwaite juga ngegolinnya cuman ini doang dia mah. Ngeramein. Tapi itu menurut gua golnya keren gitu ya, maksudnya bagi seorang Braithwaite itu golnya keren gitu. Karena kan dia harus ngelakuin cutback ngapa ngegocek lawan gitu. Terus dia shooting kaki kiri pula kan. Jadi udah unggul jauh juga gitu. Jadi gol dia nggak berkesan. Berkesan bagi gua berkesan. Berkesan ya. Pemain favorit gua itu. Kalau Ukraine lawan Inggris, nah ini nih yang bisa jadi laga kadang-kadang lucu, Inggris lucu takutnya kan ya. Nah itu dia. Lawan Ukraine kita nggak pernah tahu nih ya Inggris ya bakal lucu atau enggak gitu lawan Ukraine. Menurut kalian susah banget prediksi, apalagi ketemu tim-tim yang bertahan gitu kan. Inggris kan pusing nembusnya. Ya waktu pas lawan Scotland, wah itu 3 match waktu di grup stage juga susah gitu. Ya gimana lagi? Menurut gua kalau misalnya nggak bisa ngandel center back-nya Inggris ini lengah gitu sama counter attack-nya Ukraina, kalah sih menurut gua. Tapi masalahnya performasi Maguire sama Johnstone ini lagi bagus juga. Jadi ya mau gimana lagi, jadi kita lihat aja gitu hasilnya kayak gimana. Menurut gua Inggris kalau performanya lagi baik, gua pasti bakal pilih Inggris untuk lolos sih. Kualitasnya juga lebih bagus Inggris itu. Terutama dari kualitas jauh Inggris. Jauh. Ya. Jadi tapi emang Inggris sesuai ekspektasi kan? Iya. Top skor, top assist EPL kemarin 0 shoot on target. Kasian, gue miris dah Harry Kane. Itu apa kira-kira penyebabnya ya? Kenapa dia mandul gitu kemarin? Ini tengah sama si wingernya ini nggak kerja buat dia gitu. Dianya kayak diem aja di depan kan, dianya nggak ngapa-ngapain gitu. Terutama midfieldernya kan dia main 2 DM gitu, Declan Rice sama Calvin Phillips. Nih 2 orang ini kan nggak bisa passing, bisanya bertahan doang. Terus depan kalau nggak Mount rilis, ya dia nggak bisa ngasih passing bagus gitu. Jadi mau gimana lagi, kasihan juga gue ngeliat Kane gitu. Dia juga dikasih passing bagus tuh cuman sama Maguire doang. Sekali. Benar sih. Udah habis itu udah nggak ada lagi passing-passing bagusnya. Lawan apa ya, lupa gua. Jadi di atas kertas Inggris ya masih harusnya masih di atas kertas masih. Dengan catatan dia nggak ngelawak, oke? Ya. Tidak terpleset. Backnya jangan ngelawak. Maguire lah, Johnstone jangan ngelawak. Karena Inggris itu melawan tim-tim kayak gini suka ngelawak. Nah iya. Berarti pertama Maguire. Inggris nih butuh Lingard sih sebenarnya. Oh sangat butuh. Sebagai penutup nih. Iya, attacking midfieldnya Inggris tuh nggak ada yang kreatif gitu. Semuanya pada cuman bisa punya skill doang. Lingard lah, Mount lah, Grealish lah. Udah. Dan mereka terlalu dibesarkan media, itu gue setuju banget sih. Dele Alli. Cuman punya skill semua gitu.
Kayak punya seakan-akan mereka passing yang jagonya kayak bagus. apa, pasti timnas ya gitu dah, biasa aja sebenarnya. Mau gimana Nggak lagi? kayak KDB gitu kan, yang pasnya bagus. Skillful but no vision. Coach Justin. Nah, Next. sebagai penutup, nah final udah semua ya? yang menurut gue ya Italia lawan Belgia ya. Ada iya. satu lagi nih. Gimana, Satu siapa lagi lagi? belum. Apa? Belgia Itali. Nah ini, ini gue ngomongin Oh, Belgia ini ya? Italia. Oh, kirain ngomongin final. Bukan dong. Final yang kepagian Belgia Italia. Nah, menurut kalian terlalu dini ya mereka bertemu ya? Dua tim yang juga sangat sih. diunggulkan sebenarnya. Ada yang menurut gue kayak enggak juga, maksudnya biar quarter final ini rame gitu. Ada kejutan apa lagi gitu kan. Kalau misalnya Belgia sama Italia di final kayak ya udah, gak asik aja gitu. Biar ada suasana baru aja gitu. Ya, tapi Apa? untuk menurut kalian yang akan lolos? Karena gue lihat dua tim ini sama-sama ngotot, Belgia punya ambisinya sendiri, dia sekarang sebagai peringkat 1 dunia dan pengen banget dia ngejar piala semenjak dari mungkin Euro tahun 2016 sampai Piala Dunia, dan sampai sekarang mereka ngotot banget buat dapat piala, dan sedangkan Italia lagi dalam tren positifnya mereka gitu. Menurut kalian gimana? Nah, gue bingung tuh. Irgi gimana Irgi? Gimana? Pusing. Kenapa? Bingung juga kan Italia Belgia. Ngotot lawan bagus. Ya, soalnya Itali gue suka kayak permainannya. Kalau Belgia wakil dari Madrid, tinggal sisa Belgia gitu. Oh, jadi tetap main Madrid karena berarti faktor Madrid ya Anda menyukai Belgia ya, bukan Belgianya sendiri ya. Pokoknya bawa Belgia bodo gitu ya. amat mau hajat gak guna pun. Ya, makanya itu gue siapa aja lah yang kalah, yang juara siapa aja kecuali Spanyol gitu, biar Decul ini nggak keluar gitu. Kami bisa juara tanpa pemain Madrid. Dan begitu kan. Yang gitu-gitu biasanya Decul ya? Iya. Iya, Decul deh. pasti. Banyak banget tuh di komen gue yang begitu. Nah, itu berkembang biak mereka, ada di mana-mana. Iya. Gila emang. Gila Iya. banget. Sumpah. Pusing gue Cepet liatnya. banget berkembang biaknya dia. Kami cuma butuh Komen itu udah itu aja. Oke, jadi bisa dibilang Kalau mungkin komen angka ini nggak 50-50 pakai lah ya. Iya, itu dia. Iya. Cuman gue sedikit mengunggulkan Italia. Oh, ini. Sedikit mengunggulkan Italia. Oh, gue udah Gua fix ya, Italia. Juara. Gue Italia udah pasti fix. Kenapa? Enggak, tergantung Belgia. Dia mainin De Bruyne atau enggak. Kan De Bruyne kan sempat cedera. Kalau misalnya De Bruyne cedera, udah gak akan bisa ngapa-ngapain itu. Belgia mau bergantung sama siapa lagi? Lukaku striker. Yang bisa nyuplai bola ke depan itu cuma De Bruyne doang. Siapa? Hazard ya. Cuman dribbling ke belakang, ke depan gitu terus aja muter-muter kan. Muter-muter kayak orang gak jelas masalahnya. Iya. Coba kita lihat aja ntar, siapa tahu ada gol kayak kemarin lagi gitu waktu Belgia lawan Portugal. Siapa tahu gitu kan. Oke. Gak ada yang tahu gitu. Ya, tapi gue bakal ngunggulin Italia sih udah solid banget sih itu tim, udah layak juara menurut gue. Kalau menurut gue di atas kertas Italia, cuman ya dalam sepak bola nggak ada yang tahu ya. Bola is bulat. Well ya, makasih semuanya ya. Untuk pertemuan hari ini. Yo. Ya. Semoga banyak kejutan-kejutan lagi ya di Euro tahun ini yang tidak terduga sampai final nanti. Dan sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Bye. Yoi.